Halo, Kumaha Damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gara-gara lilin, sebuah rumah dan bengkel di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, ludes dilalap si jago merah. Ribuan rumah di 5 desa di Kabupaten Cirebon terendam banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai Ciberes. Kemeriahan Lebaran menyisakan masalah sampah yang menumpuk di kota Bandung. Diduga pengemudi mengantuk, kendaraan minibus syarat penumpang yang hendak balik ke Jakarta menabrak truk di ruas tol Cipularang, Purwakarta Selasa lalu. Akibatnya pengemudi dan penumpang mengalami luka-luka. Bagian depan minibus travel yang mengangkut 11 orang hancur setelah menyeruduk sebuah truk di tol Cipularang, Purwakarta arah Jakarta Selasa pagi. Saat kecelakaan, minibus yang membawa 9 orang dewasa dan 2 anak berangkat dari Cilacap, Jawa Tengah menuju Jakarta. Dan di kilometer 87 jalur B ruas tol Cipularang, Purwakarta, minibus hilang kendali hingga menabrak bagian belakang truk. Kecelakaan diduga akibat pengemudi minibus mengantuk. Akibatnya 3 orang penumpang mengalami luka berat dan sisanya mengalami luka ringan, termasuk pengemudi minibus. Seluruh korban dirawat di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, sedangkan bangkai kedua kendaraan dibawa ke pos derek gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. Sebuah rumah dan bengkel milik warga Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat lilin yang jatuh ke tumpukan kain. Lukman, warga Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, hanya bisa pasrah memandangi rumahnya yang ludes dilalap api dan dibiarkan terbakar habis. Kobaran api yang terlalu besar tidak bisa dipadamkan karena tak ada sumber air. Mobil pemadam pun tak mampu menjangkau tempat kejadian sehingga rumah sekaligus bengkel miliknya hangus dan rata dengan tanah, tak ada yang tersisa. Menurut pemilik rumah, kebakaran terjadi setelah aliran listrik padam. Agar tidak gelap, ia pun menyalakan lilin. Namun naas, pemilik rumah terlelap tidur dan tidak menyadari kalau lilin terjatuh kepada tumpukan kain. Jam 9 lebih 30 menit, listrik mati dan anak saya menyalakan lilin. Ternyata lilin tersebut jatuh ke bawah. Di bawah itu ada banyak kain, kena kain. Nah, saya waktu tidur itu terasa menyengat ke hidung, ada apa ini? Begitu saya lihat ternyata ada api di bawah. Nah, udah saya siram pakai air dan airnya dimasukkan ke ember, bukan padam. Bahkan si api itu bahkan naik ke atas. Api pun dengan cepat merembet dan membakar seisi rumah. Penghuni rumah yang terbangun dan kaget langsung kabur keluar rumah menyelamatkan diri tanpa sempat membawa barang berharga yang mereka miliki. Kini korban mengungsi ke rumah kerabat dan berharap bantuan untuk bisa membangun kembali rumahnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Curah hujan tinggi menyebabkan longsor dan banjir di 6 kecamatan di Sumedang. Longsor menimpa rumah warga, kendaraan, dan menimbun sejumlah ruas jalan. Diguyur hujan deras selama 2 jam, dinding sebuah rumah warga Dusun Nagrok, Desa Sukamaju, Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Senin petang jebol setelah diterjang longsor oleh tebing setinggi 6 meter. Selasa pagi, warga pun bergotong royong membersihkan material longsor yang menimpa rumah. Dinding penahan tebing longsor diduga karena tak mampu menahan debit air irigasi yang meluap. Beruntung pemilik rumah bisa menyelamatkan diri. Uang apa itu Pak yang rusak Pak? Ya biasa saya tonton TV di situ. Suasananya ya biasa kamar tamu gitu. Ya belas ininya gitu. Ya udah semasa gitu. Bapak waktu kejadian di rumah? Kejadian saya di atas, malah aku melihat ya air di atas, kesana kesini. Lagi itu dah, air di atas nggak bisa ditahan. Saya di sana di atas di rumah itu tuh melihat air, lagi melihat itu tuh terjadinya
Pokoknya ya saya turun, lihat kita hancur. Selain Dusun Nagrok, longsor juga terjadi di Dusun Cisugan, Desa Pangadegan, Rancakalong, di mana hampir setengah badan jalan kabupaten mengalami longsor. Longsor juga terjadi di Jalan Raya Dharma Raja Cibugel, Dusun Parakan Panjang, Desa Cibugel. Tim gabungan BPBD Sumedang berusaha mengevakuasi mobil yang terjebak di antara material longsor pada Selasa malam hingga Rabu dini hari. BPBD Sumedang mencatat hujan deras sejak Selasa sore hingga malam hari menyebabkan longsor, banjir bandang serta pohon dan tiang listrik tumbang di 6 kecamatan. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat tersambar petir. Sekarang kita lagi membuka dulu akses jalan karena memang ada kendaraan yang di atas yang terjebak, yang tidak bisa balik ataupun berangkat dikarenakan memang titik-titik longsor untuk areal di wilayah Gunung Gebo sendiri ya sangat banyak. Sementara itu tanah longsor di Dusun Parakan Panjang, Desa Cipasang, Cibugel, Sumedang menimpa 2 unit rumah warga, sebuah mobil yang sedang diparkir dan 2 unit sepeda motor tertimbun. Beruntung longsor tak menelan korban jiwa maupun korban luka. Menurut warga, longsor terjadi setelah hujan deras turun selama 2 jam pada Selasa malam. Dikarenakan memang intensitas hujan yang tinggi, kemudian ini sebetulnya mah tanah labil dari dulu juga, cuman baru kali ini lagi mungkin sekitar 10 tahunan lah. Pada Rabu pagi warga bergotong royong membersihkan sisa longsor dengan alat seadanya. Selain menerjang rumah serta kendaraan, longsor juga menutup akses Jalan Dharma Raja Cibugel menuju Limbangan Kabupaten Garut sehingga belum bisa dilewati mobil. Ada paling tidak 10 titik longsor di sepanjang jalan ini. Warga berharap ada bantuan alat berat agar material longsor bisa segera disingkirkan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Tak hanya melanda Sumedang, longsor juga menerjang kawasan wisata Sanghyang Heuleut Cipatat, Kabupaten Bandung, serta sebuah rumah di Ciamis. Yang meluluh lantahkan seluruh bangunan kantor. Video amatir menunjukkan material longsor menutupi akses jalan dan area parkir di lokasi wisata Sanghyang Heuleut, Desa Raja Mandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu pagi. Meski berbahaya, sejumlah warga termasuk pengendara nekat menerobos material longsor yang nyaris menutupi seluruh bagian jalan sepanjang 500 meter tersebut. Longsor tebing setinggi 80 meter ini juga menghancurkan 7 bangunan semi permanen di lokasi wisata, antara lain kantor pengelola, prasarana MCK hingga musola dan warung. Meski tak ada korban jiwa akibat longsor karena terjadi sekitar pukul 4 Rabu dini hari, lokasi wisata kolam air dan air terjun yang berada di area hutan produksi Cipatat ini ditutup untuk sementara waktu. Jadi nggak ada korban jiwa? Nggak ada Pak, nggak ada, alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Gitu. Kerusakan apa aja Pak? Kerusakan musola, WC umum, kios yang sebelah sana, terus kantor. Kantor apa? Kantor LBH Korotayun ini, pos ini, yang warung sana juga hangus Pak. Semuanya. Warung berapa Pak? Warung 3. 3. Yang hangus. 3. Sedangkan di Dusun Kretek, Desa Mekarjadi, Kecamatan Sadananya, Ciamis, tembok belakang sebuah rumah warga Selasa malam jebol dihantam longsoran TPT setinggi 3 meter. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Ciamis sejak sore hari. Dikira teh lini gitu. Oh, gempa gitu. Gempa, terus? Gitu. Terus ini nobros ke kamar. Ngantem ke kamar. Si ibu teh duduk sana di sana gitu. Tembok Udah tembok yang besar ke bawah. Iya. Langsung lari ke dapur. Ya Allah. Tapi ibu sempat tertimpa tembok. Iya. Kakinya ini. Kaki unggul sedikit. Tapi ibu berhasil selamat ya Bu ya. Alhamdulillah. Korban longsor pun mengungsi ke sebuah rumah kosong karena rumah mereka yang tertimpa longsor rawan ambruk. Muhammad Abbas dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Ciamis. Ribuan rumah di 5 desa di Kabupaten Cirebon terendam banjir Selasa lalu. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai Ciberes. Banjir dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1,5 meter merendam rumah warga di 5 desa di Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. 5 desa yang terendam yaitu Desa Mekarsari, Gunung Sari, Karangsadi,
Ambit, dan Desa Ciuyah. Banjir terparah dialami Desa Mekarsari dan Gunung Sari dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Air banjir masuk ke dalam rumah warga sejak pagi hari dan terus meninggi. Tempat ini memang dikenal sebagai daerah yang sudah berulang kali dilanda banjir jika hujan deras mengguyur wilayah Kuningan dan Cirebon. Apalagi yang berada tak jauh dari Sungai Ciberes. Tingginya kiriman air dari wilayah Kuningan membuat air Sungai Ciberes meluber ke permukiman. Ini udah keberapa kali Bu banjir Bu? Nggak kehitung. Nggak kehitung. Iya, kalau waktu itu mah sebulan full. Tiap hujan banjir. Ini baru lagi berarti? Ini udah seminggu sekali. Seminggu sekali? Hujan banjir. Kalau hujannya agak kecil mah cuma di jalan doang. Ini sampai masuk? Cuma di itunya 12 masuk ke rumah. Capek ya Bu banjir Ya, terus sampai capek masuk? aku. Apa sih? Saat ini banjir yang merendam sudah mulai berangsur surut. Meski demikian, warga khawatir akan datangnya banjir susulan mengingat cuaca yang mendung berpotensi hujan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.